Saya sedang bersama Kang Wanidi. Beliau adalah komandan di Istana Kabupaten. Tidak main-main loh. Ada kopi? Yes. Ngopi dulu. Ya, sebelumnya boleh perkenalan dulu. Nama saya Wanidi dari Desa Kayuwares. Saya juga dari perangkat Desa Kayuwares, dan juga untuk saat ini sebagai komandan dari Forum Destana Kabupaten Banjarnegara, dan untuk Kecamatan Pangandaran juga dari komandan Forum FRB. Berapa banyak destana di Kabupaten Banjarnegara? Untuk sampai saat ini adalah 108 desa yang sudah terbentuk destana. Berarti untuk kapasitas kekuatan ini ada, kalau satu desa itu 30 kali 108 desa. Kalau saya sendiri mulai aktif di relawan kemanusiaan sebelum kejadian Jemblung. Kita dulu kan hanya ikut-ikutan aja, dan ikut gabung dengan relawan-relawan. Ternyata untuk peminat dari relawan kemanusiaan itu sedikit, sehingga dalam hati saya tergugah bagaimana untuk membantu saudaranya yang kena musibah. Kalau teman-teman relawan Banjarnegara, betul sekali, itu untuk latar belakangnya dari berbagai macam-macam. Ada yang penjual asongan, ada yang katakan di desa itu ululu lah, tukang dandan pralon, ada yang pedagang, ada juga yang itu lintas, memang lintas di situ. Tapi alhamdulillah ketika ada bencana itu satu komando, karena memang jiwanya jiwa kemanusiaan. Mohon izin, ini adalah fakta. Pokoknya langsung cacat, langsung terpanggil, langsung datang. Mungkin kita sudah dengar di WA grup, langsung kita ngabari teman-teman yang lain, langsung blok ke lokasi. Teman-teman nggak ikut, itu merasa kayak nggak berguna gitu, karena sudah ada panggilan jiwanya. Ya mungkin yang namanya teman-teman kan juga satu misi, satu visi, satu raga. Ini sehingga sampai saat ini kan nggak ada yang namanya mungkin relawan mundur, relawan motong, pensiun nggak ada. Karena itu jiwanya itu loh. Walaupun mungkin kita kekurangan apa, insya Allah yang namanya relawan kemanusiaan, barang siapa yang menolong saudaranya kan yang ditolong yang punya saudaranya. Badan boleh lelah, tapi jiwa nggak pernah menyerah. Betul sekali. Relawan gitu ya. Iya. Ada yang namanya masyarakat awam, nggak tahu kan seperti itu. Kadang-kadang malahan dikira yang namanya relawan itu gajian per bulan, tapi enggak lah. Yang namanya relawan, kita semakin jam terbangnya semakin jauh, maka semakin banyak pengorbanan dari kita itu. Itu terkait itu memang ada rumor yang seperti itu, karena ya kita maklumi untuk beliau memang belum paham tentang lapangan, tentang kebencanaan. Begitu ada bantuan masuk, udah jelas ada posko, ada pendataan untuk keluar masuk barang logistiknya untuk bantuan ini. Jadi relawan, yang namanya relawan di lokasi ya paling-paling kalau ada itu kan kita ikut, paling makan itu ada dapur umum untuk relawan, hanya sebatas itu aja. Untuk yang transport lain itu kita modal sendiri dari relawan begitu. Ya untuk awal-awal ya, yang namanya keluarga, istri, anak ya jelas merasa kehilangan figur seorang ayah, bapak, karena mungkin berhari-hari. Tapi jujur untuk saat ini dari keluarga, istri, anak sudah paham dengan basic saya sebagai relawan. Jadi memang ya perlu saya sampaikan, ini memang sudah cita-cita saya ketika ada bencana di Jemblung. Ya Allah, saya berdoa dan berdoa, ya Allah, saya ingin bergabung dengan mereka-mereka yang di kemanusiaan. Saya ingin meluangkan waktunya untuk kemanusiaan. Betul, dan sekarang memang sudah terbukti. Bahkan saya memang jarang di rumah, banyaknya di kemanusiaan. Ya yang kadang-kadang yang namanya relawan ya tetap, apalagi mungkin perempuan ya ada. Kadang juga yang memang suami sudah paham. Seperti teman saya yang di Beji itu, Mbak Isti itu luar biasa. Di mana ada bencana, beliau pasti datang itu loh, datang. Alhamdulillah suaminya kan sekdes, beliau sudah paham.
basicnya Mbak Isti. Untuk awal-awal dulu kan memang ini adalah magnet. Yang namanya relawan itu semua orang ingin. Karena dengan ada bencana, terus korban bisa senyum, bisa tertangani, kan ingin ya. Tapi memang yang namanya relawan memang nggak asal kita modal tenaga, pikiran, memang dibutuhkan keahlian-keahlian, ada pelatihan-pelatihan gitu. Nah, untuk saat ini, untuk Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dari BPD dan dinas-dinas tertentu, itu memang ada pelatihan-pelatihan untuk rekrut personil-personil relawan yang tangguh gitu. Untuk saat ini kan biasanya untuk relawan kebencanaan kan penanganan bencana-bencana kayak longsor, banjir dan sebagainya. Dan untuk saat ini memang saya disibukkan dengan penanganan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kebetulan untuk Pak Gendan dan beberapa kecamatan saya memang dijadikan ketua Satgas ODGJ. Karena pengalaman. Betul sekali. Dan perlu saya sampaikan ini saya itu sehari sampai 2 kali 3 kali untuk pengantaran ODGJ ini dari bukan kecamatan Pak Gendan aja, sudah menjalar ke kecamatan lain. Ketika ada ODGJ yang ngamuk lain sebagainya, langsung kering teman-teman dari yang saya pimpin. Penanganan ODGJ di wilayah yang saya komandani ini melibatkan dari yang pertama dari Puskesmas, dari kecamatan, dari Koramil, Polsek, dan juga kerjasama dengan pihak dinas terkait dari Dinsos Kabupaten Banjarnegara. Saya sering juga sosialisasi ke masyarakat bahwa terkait bencana ini bukan tanggung jawab dari relawan dan dinas terkait, inilah tanggung jawab kita bersama. Jadi ketika relawan belum datang, yang paling enggak kasih informasi dari masyarakat, dan mungkin ada penanganan dari masyarakat yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Untuk masyarakat mohon izin untuk menyampaikan satu kepada Pemdes, pemerintah desa, biar nanti pemerintah desa untuk laporan ke polsek terdekat. Yang jelas adalah BPD Kabupaten Banjarnegara. Ini adalah dinas yang membidangi kebencanaan. Untuk langkah-langkah bila terjadi bencana, yang jelas dari teman-teman relawan Destana kita melaksanakan begitu info bencana, kita melaksanakan asesmen ke lokasi bencana, mungkin apa saja yang dibutuhkan, relawan dan lain sebagainya, logistik. Nah, baru kita langsung koordinasi secara langsung dengan pihak terkait. Menjelang musim hujan yang mungkin sangat ekstrim ini, perlu saya sampaikan untuk teman-teman Destana maupun masyarakat, ini senantiasa untuk kita melaksanakan mitigasi. Kan biasa di desa banyak rekahan-rekahan, kita tutup rekan itu agar tidak terkena air banjir sehingga untuk mempercepat longsor. Dan insya Allah apabila itu yang dilakukan teman-teman relawan maupun Destana, dan alhamdulillah saat ini sudah beberapa wilayah sudah melaksanakan mitigasi. Dan perlu saya sampaikan dan bahwa untuk Banjarnegara barusan diadakan pelatihan penyuluh mitigasi bencana Kabupaten Banjarnegara. Ini juga dari teman-teman relawan Destana Kabupaten Banjarnegara. Menghadapi musim hujan, musim yang cukup ekstrim ini Banjarnegara, satu untuk jaga kesehatan, jaga kekompakan. Kita senantiasa biasa untuk relawan Banjarnegara, kita selalu satset untuk membantu masyarakat Banjarnegara di dalam misi kemanusiaan.